Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang elastisitas zat padat. Apakah yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang bekerja pada benda tersebut ditiadakan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu ada beberapa benda yang bisa seperti itu. Misalnya seperti bola karet, atau misalkan karet yang kalau ditarik kembali lagi ke bentuknya semula sampai batas tertentu. Ya. Nah, apa ukuran elastisitas dari zat padat? Pertama, kita akan bahas tentang tegangan dan regangan. Yang pertama, tegangan atau stres adalah besar gaya yang bekerja tegak lurus permukaan per satuan luas permukaan yang dikenai gaya. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah F-nya, ini adalah besar gayanya. Kemudian ini adalah luas permukaannya. Maka tegangan itu adalah besar F ini dibagi dengan A ini. Ya. Besar gaya yang bekerja tegak lurus per satuan luas permukaan. Nah, lambangnya itu adalah sigma, huruf kecil F per A. Ya. Nah, apakah sigma? Sigma itu tegangannya, satuannya Newton per meter persegi atau Newton meter pangkat minus 2. Kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan A luas permukaan. A ini luas permukaan, satuannya harus dalam meter persegi, ya, di dalam SI. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan regangan? Regangan atau strain adalah perbandingan antara perubahan panjang yang diakibatkan oleh adanya gaya yang bekerja dengan panjang asalnya. Kalau kita lihat gambar ini, panjang asalnya adalah L0. Misalkan ini dikenai gaya, entah ditarik ke sebelah kiri atau ditarik ke sebelah kanan. Kita anggap dia memanjang pada satu bagian saja, misalkan memanjang ke sebelah kanan, sehingga secara total panjangnya itu bertambah sebesar delta L. Ya. Kalau misalnya L1 ini adalah L0 ditambah dengan delta L. Maka regangan atau strain dilambangkan dengan epsilon, itu adalah delta L per tambahan panjangnya dibagi dengan L0. L0 itu adalah panjang awalnya. Regangan, ya. Kemudian delta L per tambahan panjang, satuannya meter. L0 panjang asal, satuannya juga meter. Karena delta L satuannya meter dan panjang asal juga satuannya meter, maka regangan itu ya, itu adalah satu besaran yang tidak memiliki satuan atau tidak memiliki unit. Jadi regangan itu nanti akan berupa bilangan rasional. Ya, tanpa satuan. Sebetulnya kalau kita lihat seperti ini, maka panjangnya boleh apa saja, pertambahan panjangnya boleh apa saja, satuannya asal sama. Oke, ya. Tegangan F per A, regangan delta L per L0. Itu yang harus kita ingat. Ya. Jadi tegangan dan regangan. Oke. Nah, sebenarnya yang lebih sering dipakai atau yang memadukan dua ukuran tegangan dan regangan itu adalah modulus elastisitas. Inilah besaran yang sering digunakan untuk menandai elastisitas dari suatu zat padat. Modulus elastisitas atau nanti disebut juga modulus Young, kita pakai lambangnya E, ya, adalah ukuran keelastisan suatu benda atau suatu zat. Nah, nilai modulus elastisitas adalah perbandingan antara nilai tegangan dan nilai regangan yang dialami oleh suatu benda. Ya. Kalau kita lihat, E itu adalah sigma per epsilon. Ya, ini
sigmanya sama dengan F per A, ya. Ini asalnya F per A per delta L per L0. Ya, ini asalnya seperti ini. Nah, F per A dikalikan karena ini pecahan, dipindahkan ke atas, maka jadi F per A kali L0 per delta L. Ya, dengan E adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, di dalam beberapa literatur ada juga yang menuliskannya dengan huruf gamma besar seperti itu atau seperti huruf Y. Ya. Tapi kita menggunakan E, modulus elastisitas. Nah, kalian perhatikan ya. Ini F itu ini panjang asalnya ya. Kemudian ya, ini panjang asalnya, ini F-nya, ini luas permukaannya. Kemudian sesudah ditarik mengalami pertambahan panjang delta L, ini ya. Nah, ini ada syaratnya. Ketika F ini ditarik, ada batas tertentu. Kalau kita lihat grafik seperti ini ada gaya tarik, ke sini ada pertambahan panjang. Selama masih di daerah elastis, ya, di daerah elastis, batas elastis, maka pertambahan panjang itu akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Semakin besar, maka akan semakin besar pertambahan panjangnya. Nah, tapi ini ada batas tertentu yang disebut dengan batas elastisitas. Ya, ini ada batas elastisitas. Jadi kalau F-nya sampai ke F2 di sini, kalau kita tambah lagi, maka benda itu akan melewati batas elastisitasnya. Jadi benda itu tidak elastis lagi. Jadi kalau dia dilepaskan, misalnya F-nya sudah lebih besar dari F2, maka dia tidak akan kembali ke bentuk semulanya. Bentuknya jadi agak panjang misalkan. Ya, contoh misalkan karet. Kalau ditarik batas tertentu, dia tidak elastis lagi. Artinya kembalinya tidak seperti semula. Kalau kita tambahi lagi F-nya itu, ada titik yang disebut titik putus. Ya, yang paling gampang itu karet gelang. Kalian tarik sampai batas tertentu, kalau sudah bunyi krek gitu, itu biasanya kembalinya tidak seperti semula. Kalau kita tarik terus, akhirnya karet itu akan putus. Ini titik putus. Jadi ini perbandingan antara pertambahan panjang dengan gaya. Ya. Jadi kalau masih di daerah elastisitas, maka pertambahannya linier. Tapi ketika dikembalikan F0, maka dia akan kembali lagi ke sini. Kalau di dalam daerah yang miring seperti ini, ketika F-nya ya ditiadakan, dia tidak akan kembali ke titik semula. Oke ya. Jadi modulus elastisitas adalah tegangan dibagi dengan regangan. Satuannya Newton per meter persegi. Kok sama dengan tegangan? Ya, karena regangan tidak memiliki satuan. Oke, berikutnya mari kita lihat contoh soal. Seutas kawat panjangnya 50 cm dan luas penampangnya 2 cm persegi. Sebuah gaya 50 Newton bekerja pada kawat tersebut sehingga kawat bertambah panjang menjadi 50,8 cm. Perhatikan ini, bertambah panjang menjadi 50,8 cm. Ya. Beda kalau nanti misalnya bertambah panjang 50,8 cm. Itu beda. Tapi ini bertambah panjang menjadi 50,8 cm. Artinya panjang akhirnya itu 50,8 cm. Ya. Kalau bertambah panjang 50,8 cm, itu pertambahannya. Kalau ini bertambah panjang menjadi, artinya ini panjang akhirnya. Hitunglah regangan atau strain kawat
B. Tegangan atau stres kawat. Dan C. Modulus elastisitas kawat. Ya. Oke. Suhu tas kawat panjangnya 50 cm. Ini L0, 50 cm atau 0,50 meter. Luas penampangnya 2 cm. A-nya 2 cm persegi sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Ya. Sebuah gaya 50 Newton bekerja, berarti F-nya 50 Newton pada kawat tersebut sehingga bertambah panjang menjadi 50,8 cm. Berarti ini L1-nya, L akhirnya 50,8 cm atau 0,508 meter. Oke, yang ditanyakan sekarang A, berapakah regangan atau strain kawat? Ini lambangnya epsilon. Yang B, berapakah tegangan? Ya, lambangnya sigma kecil. Yang E, berapakah modulus elastisitas kawat? Ya, kalian perhatikan apa yang diketahui. Ya, satuannya dibuat ke dalam SI. Ya, supaya nanti hasilnya langsung di dalam SI. Ini yang ditanyakan. Mari kita jawab pertanyaan ini. Yang A, ya, ini regangan sama dengan delta L per L0 sama dengan L1 minus L0 per L0. Kita masukkan harganya. Ya. 0,508 dikurangi 0,50 dibagi 0,50 atau sama dengan 0,008 per 0,50. Itu sama dengan 0,016. Jadi regangannya adalah 0,016. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang tegangannya. Yang B, tegangannya. Rumus tegangan itu adalah F dibagi A. F-nya 50 Newton, A-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Ya. Maka tegangannya, atau sigmanya sama dengan, ini 50 dibagi 2, 25. Ini 10 pangkat minus 4 naik ke atas. Jadi 25 kali 10 pangkat 4 atau 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ya. Jadi tegangan kawat adalah 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Oke. Nah, yang terakhir, berapakah modulus elastisitas kawat? Modulus elastisitas kawat itu adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Karena tegangannya sudah kita cari dan regangannya juga sudah kita cari, maka kita tinggal memasukkan nilai ini. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dibagi 0,016. Itu sama dengan 1,5625 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Ini adalah modulus elastisitas dari kawat itu. Oke, ya, silakan kalian perhatikan tapi apa yang menjadi pembahasan kita pada contoh soal ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah tegangan dan regangan tekan. Ya. Nah, sekarang ada tegangan dan regangan geser. Ya. Ini ada tegangan geser, adalah besar gaya geser yang bekerja persatuan luas permukaan yang dikenai gaya. Perhatikan gambar ini. Ini gambar ketika kita menekan, ya. Yang paling mudah itu kalau kita menekan buku yang tebal. Kita tekan, kemudian kita sambil geser ke arah depan. Ya, maka jilid buku yang bawah akan tetap seperti ini, yang atasnya bergeser. Ini yang disebut dengan pergeserannya. Ya, delta X ini pergeserannya. Nah, untuk tegangan geser, rumusnya sama, gaya geser dibagi luas permukaan yang ditekan di sini, ya, yang digeserkan. Jadi, ini tempat tangan kita menekan ini.
F-nya adalah besar gaya yang menekan permukaan itu. Ya. Ini sigma sama dengan tegangan, Newton per meter persegi. Kemudian F-nya adalah gaya, satuannya Newton. Kemudian A, luas permukaan, satuannya meter persegi. Ya. Nah, selain tegangan, ada juga regangan geser. Nah, regangan geser adalah perbandingan antara besar pergeseran, lihat, pergeserannya adalah delta X, dengan panjang sisi yang bergeser. Panjang awal sisi yang bergeser itu panjangnya L ini. Ya, dia bergeser ke sebelah sana, maka ya, ini lambangnya seperti huruf E, itu delta X per delta L. Ya, itu sama dengan tangan, atau kalau sudut pergeserannya theta, maka delta X dibagi delta L itu, atau regangan geser itu, sama dengan tangan theta. Ya, E-nya regangan geser, delta X-nya besar pergeseran, satuannya dalam meter atau sentimeter, L panjang sisi yang bergeser, dan theta adalah sudut geser. Jadi kita cari tangen tetanya dengan menggunakan kalkulator, kita bisa mendapatkan berapa nilai tetanya. Nah, kalau di dalam tekanan, ada yang disebut modulus Young atau modulus elastisitas. Di dalam pergeseran juga ada yang disebut dengan modulus geser. Nah, modulus geser adalah perbandingan antara nilai tegangan geser, ya, nilai tegangan geser, dan nilai regangan geser yang dialami oleh suatu benda. Ya. Jadi, definisinya hampir sama. Sigma dibagi E itu sama dengan F kali L per A kali delta X. Ya, hampir sama rumusnya, cuman yang berbeda L 0. Ya. Nah, delta L dan G adalah modulus geser. Ya. Newton per meter persegi, sama dengan modulus Young. Ya, pada dasarnya kedua hal ini modulus itu tegangan dibagi regangan. Kalau modulus Young itu tegangan tekan dan regangan tekan. Kalau modulus geser itu adalah tegangan dan regangan geser. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Apabila kaki seorang pelari menyentuh tanah, ini gaya geser yang bekerja pada tanah setebal 8 mm, ini tebalnya 8 mm, adalah seperti pada gambar. Gaya 25 Newton, ini didistribusikan pada luas 15 cm persegi. Jadi luas telapak kakinya 15 cm persegi. Bila modulus geser tanah 1,9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, carilah A, besar pergeseran tanah, B, besar sudut geser. Besar pergeseran tanah kita tahu tadi adalah delta X-nya. Ya. Besar sudut geser itu adalah theta-nya. Ya. Ini L sama dengan, ya, tanah setebal 8 mm. Itu 8. Wait. Sorry, ini 8. Seharusnya 8 cm. Ya. Luas permukaannya 15 cm persegi. Ya. Ini G-nya, modulus gesernya sekian. Yang ditanyakan adalah A delta X, B-nya theta. Ya. Maka kita jawab, ini rumusnya A sama dengan G sama dengan F kali L per A kali delta X. Dengan delta X, ya, itu sama dengan F kali L per A kali G. Karena kita mencarinya pergeserannya delta X-nya. Maka delta X-nya sama dengan F kali L. F-nya 25 Newton, L-nya 0,08 meter,
A-nya 1,5 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi, dikalikan G-nya 1,9 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Maka delta X-nya sama dengan 2 per 2,85 kali 10 pangkat 2. Ya. Maka delta X-nya sama dengan 7,018 dikalikan 10 pangkat minus 3 meter. Ya. Oke, Anda bisa perhatikan. Jadi ini saya koreksi. Ini adalah sentimeter. Ya, 8 cm. Oke, sekarang kita sudah jawab. Yang A, delta X-nya adalah sekian. Sekarang yang B, kita cari tangen theta itu sama dengan delta X per L. Delta X-nya sekian, 7,018 kali 10 pangkat 3 meter. L-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka tangen theta sama dengan 7,018 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 2. Maka tangen tetanya adalah 0,0877. Ya. Nah, kita cari, karena yang ditanya adalah tetanya, kita harus pakai kalkulator. Ya. Untuk mencari berapa tetanya kalau diketahui tangannya sekian. Ya. Ini kalau di dalam matematika biasanya disebut juga ini inverse dari fungsi tangen. Tangen pangkat minus 1 theta itu sama dengan ya kita mencari tetanya itu sama dengan tangen pangkat minus 1 0,087. Ya, kalau kita cari pakai kalkulator, maka kita peroleh tetanya itu 5,012 derajat. Jadi, besar sudut gesernya adalah 5,012 derajat. Silakan kalian perhatikan, disimak baik-baik, diresapi apa yang sudah dijelaskan. Ya, ini penekanannya kalian bisa perhatikan dalam rumus ini dan ketika mencari theta di sini. Ya. Nah, kalian bisa cari cara bagaimana mencari sudut dengan menggunakan kalkulator.